Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Maaf ini mengganggu sebentar waktunya. Saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu terkait dilema etika yang terjadi di sekolah kita dan bagaimana nanti proses pengambilan keputusan yang Ibu lakukan terhadap masalah-masalah yang terjadi tersebut. Begitu Bu. Bisa dimulai? Iya. Untuk yang pertama yang ingin saya pahami mungkin atau yang ingin saya ketahui dari Ibu adalah bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi terkait kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral. Selama ini di sekolah kita, selama saya di sekolah ini mungkin belum ada hal atau masalah yang begitu urgent yang dihadapi. Tapi terkait dengan dilema etika ketika saya mendapatkan satu tugas yang penting, kemudian di sekolah juga ada acara yang sama pentingnya. Nah, di situ mungkin saya harus dapat mengambil keputusan mana yang harus didahulukan. Seperti itu. Baik Bu, jadi intinya memang di sekolah kita ini belum ada yang hal-hal yang urgent ya Bu ya, yang perlu pemecahan secara serius. Mudah-mudahan tidak ada kedepannya. Baik Bu, nah bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ketika menghadapi dua masalah yang sama-sama penting atau sama-sama mengandung kebajikan ya, yang pertama tentunya mengidentifikasi dulu mana yang betul-betul penting ya, mana yang betul-betul penting diidentifikasi, nah itu yang didahulukan. Kemudian dilaksanakan yang sangat penting tersebut, baru ke prioritas yang kedua gitu, yang mengambil keputusannya tentu saja dengan pertimbangan yang penuh gitu ya, pertimbangan yang bisa dipertanggungjawabkan. Dengan meditasi, menganalisis, kemudian pengambilan keputusan secara penuh berdasarkan hasil analisis dan identifikasi tadi mungkin Bu. Iya. Baik Bu, nah dari apa yang telah dilakukan Ibu nih, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Ibu lakukan selama ini? Berdasarkan pengalaman ya dalam pengambilan keputusan itu, supaya menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan, tentu saja menggunakan prinsip ya, empat paradigma gitu ya, kemudian 3 prinsip pengambilan keputusan dan mengambil langkah-langkah dalam mengambil keputusan itu menggunakan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Itu yang menjadi patokan. Jadi memang selama ini mungkin Ibu sudah melaksanakan sesuai prosedur Ibu ya, dengan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian Ibu ya. Baik, hal apa saja nih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika? Yang menurut saya sangat efektif itu tentu saja ada harus mendapat dukungan, mendapat dukungan dari terutama dari rekan di sekolah gitu ya, dari guru-guru, kemudian dari lingkungan yang lainnya, dari situasinya juga gitu ya. Kemudian ada kerjasama, ada kolaborasi, kemudian dari kerjasama tersebut dapat diambil keputusan yang efektif, yang terbaik gitu. Baik. Kemudian apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan nih pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika? Nah, itu mungkin yang paling berat gitu ya. Ketika mengambil satu keputusan itu tentu saja tidak mulus ya, pasti menghadapi tantangannya terutama dari pihak yang tidak setuju gitu ya, yang tidak setuju itu tanggung jawabnya berat. Yang tidak setuju itu mungkin nantinya tidak akan mau melaksanakan
apa yang sudah saya putuskan gitu. Jadi tantangannya itu dari rekan yang atau guru-guru yang tidak setuju dengan keputusan tersebut. Baik, baik, baik. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di saat itu, di tempat itu, atau memiliki suatu jadwal tertentu itu dalam menyelesaikannya, baik dalam bentuk maupun prosedur yang seperti yang Ibu jalankan? Iya. Kalau di jadwal ya, mungkin dilihat dulu sepelik atau serumit apa gitu ya masalahnya. Kalau misalnya masalahnya tersebut sangat rumit dan memerlukan analisis khusus, tentu saja itu harus diputuskan setahap demi setahap itu dengan jadwal yang terperinci. Tetapi kalau misalnya masalahnya itu bisa diputuskan saat itu juga, tentu saja tidak memerlukan jadwal yang khusus. Jadi langsung ada keputusan, kemudian ada kesepakatan, kemudian ada keputusan di saat itu juga. Tergantung dari tingkat kerumitannya, kerumitan masalah. Iya. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan terkait kasus-kasus dilema etika ini? Iya, nah ini mungkin berkaitan dengan yang langkah-langkah yang 9 tadi ya. Tentu saja harus ada orang yang dijadikan figur gitu mungkin ya dalam pengambilan keputusan itu. Diantaranya kalau bagi saya sendiri yang dibutuhkan itu adalah nasihat dan figurnya itu dari misalnya ini dari pengawas misalkan gitu ya. Kalau di sekolah dari guru yang dituakan atau yang diseniorkan gitu ya. Jadi tidak sembarangan mengambil keputusan, kita harus ada yang dijadikan katakanlah sebagai penasehat bagi saya sendiri gitu ya. Gitu. Selalu berkoordinasi sama pihak koordinasi. Baik, Bu. Dan menurut yang terakhir ini, Bu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan dilema etika? Dalam pembelajaran yang bisa saya ambil dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika, tentu saja yang pertama adalah adanya kerjasama antar sesama sebagai kepala sekolah ya, dengan guru ada kerjasama, kemudian dapat melaksanakan keputusan itu dengan rasa tanggung jawab gitu ya. Kemudian ada kolaborasi, ada saling pengertian juga gitu ya, dari sesama teman di sekolah. Kemudian keputusan itu dapat dilaksanakan bersama-sama gitu. Jadi tidak sepihak seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Sepertinya itu mungkin yang ingin saya ketahui dari Ibu terkait penyelesaian kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah ini. Mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya Ibu. Mudah-mudahan sekolah kita semakin maju, terhindar dari dilema etika yang bisa menurunkan dari menguras tenaga pikiran kita dalam menyelesaikannya. Terima kasih saudara. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Maaf ini mengganggu sebentar waktunya. Saya ingin mewawancarai Bapak terkait pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Bapak di sekolah yang Bapak pimpin terkait kasus dilema etika dan rujukan moral. Ini tidak apa-apa Pak?
sedang santai kan? Boleh, insya Allah. Terima kasih, terima kasih. Baik Pak, kita mulai. Saya ingin memahami, ingin mengetahui ini lebih jauh tentang kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan yang Bapak ambil terkait keputusan tentang penyelesaian kasus-kasus di sekolah, Pak. Di antaranya mungkin saya ingin tahu yang pertama itu tentang bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral yang terjadi di sekolah Bapak. Ya, baik. Ketika sekolah terutama itu menghadapi suatu permasalahan yang melibatkan dilema etika atau rujukan moral, yang pertama saya lakukan adalah saya identifikasi dulu permasalahannya atau kasusnya seperti apa. Setelah saya mengidentifikasi mulai dari penyebabnya, latar belakangnya, dan segala sesuatu yang terkait di dalamnya, baru saya diskusikan dengan teman-teman guru yang ada di sekolah. Karena walau bagaimanapun saya tidak bisa memutuskan sesuatu itu sendiri, harus ada proses musyawarah, harus juga mempertimbangkan pendapat-pendapat dari teman-teman yang ada di sekolah. Dalam hari ini guru-guru yang lebih berpengalaman, agar kasus-kasus yang terjadi itu bisa disimpulkan bagaimana atau apa penyebabnya, latar belakangnya apa, sampai kepada nanti pemecahan masalah yang harus diambilnya seperti apa. Ya, jadi seperti itu. Melakukan identifikasi secara menyeluruh, Pak. Betul, identifikasi dulu yang paling utama. Baik, Pak, terima kasih. Nah, selama ini nih bagaimana Bapak menjalankan kewajiban sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan ini, di mana Bapak terutama menghadapi kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama, benar misalnya, benar sama benar, ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, untuk kasus-kasus yang terjadi apabila terjadi seperti itu, yang paling utama, walaupun memang selaku kepala sekolah itu memiliki hak prerogatif untuk menentukan pemecahan masalah, tetapi kalau dihadapkan pada kasus yang seperti itu, tentunya saya juga harus mempertimbangkan pendapat-pendapat dari orang lain, dalam hal ini guru-guru yang ada di sekolah. Jadi kalau dihadapkan pada suatu kasus yang menghadapi benar-benar, benar salah, salah-salah, nah itu tidak bisa ditentukan oleh sendiri, harus ada pertimbangan dari orang-orang yang lain, bahkan dari orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Jadi menggali dulu ya, dari berbagai aspek, ya Pak. Nah, langkah-langkah atau prosedur apa nih yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menyelesaikan kasus dilema? Ya, yang pertama seperti yang tadi dikemukakan, yang pertama ada identifikasi masalahnya, kemudian saya meminta penjelasan keterangan dari pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, dan kemudian untuk memutuskan penanganan masalah tersebut saya libatkan guru-guru, saya mintai pendapat dari rekan-rekan guru yang ada di sekolah, langkah yang harus kita ambil itu seperti apa. Seperti jadi langkahnya, pertama identifikasi, meminta keterangan dari pihak yang terlibat di dalam kasus tersebut, dan berikutnya adalah meminta pendapat atau pertimbangan dari guru-guru yang ada di sekolah. Oh iya Pak. Baik Pak. Nah, dari apa yang dilakukan tadi, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika? Ya, yang paling efektif dan tentunya sesuai dengan budaya kita, yaitu budaya musyawarah. Yang pertama adalah ketika mengambil keputusan kita utamakan dulu musyawarah. Musyawarah itu selain dari pihak-pihak yang terkait dalam kasus tersebut, ada juga pertimbangan seperti yang tadi disampaikan, ada pertimbangan dari guru-guru yang ada di sekolah. Jadi kami untuk dalam menangani suatu kasus, suatu permasalahan itu utamakan musyawarah mufakat. Musyawarah. Baik. Hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang menjadi tantangan ketika terjadi suatu kasus itu kan otomatis ada dua kepentingan, yang satu kepentingannya A, yang satunya lagi kepentingannya B, untuk menentukan
pemecahan masalah dari kasus tersebut tentunya harus dipikirkan matang-matang agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Semuanya walaupun dalam suatu kebijakan itu pasti ada kekurangannya, tapi kekurangan tersebut diminimalisir agar tidak ada pihak-pihak yang merugikan. Gitu. Jadi keduanya nanti bisa menerima hasil keputusan itu dengan bijaksana. Baik, Pak. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan suatu kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat, gitu langsung di situ, atau memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaiannya? Bentuknya, prosedurnya seperti apa itu yang Bapak jalankan? Ya, untuk menyelesaikan suatu permasalahan tentunya dilihat lagi dari seberapa besar kasus itu terjadi dan seberapa besar dampaknya. Apabila dampaknya akan sangat besar, otomatis itu harus segera diselesaikan. Kalau misalkan bisa sedikit ditunda untuk memberikan jeda waktu mempertimbangkan hal-hal yang lain, pemecahan masalahnya bisa ditunda. Jadi untuk memecahkan suatu permasalahan itu harus dilihat besarnya dampak. Apabila dampaknya akan besar dan berdampak luas, harus segera diselesaikan dan tentunya harus dengan segala pertimbangan-pertimbangan, jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan, dan tentunya keputusan yang diambil itu bisa diterima oleh pihak-pihak yang terkait. Jadi jelas melihat dulu Ya, kedalaman masalah, Betul, ya, betul. kedalaman masalah nanti apakah urgent atau tidaknya, begitu ya. Baik, Pak. Adakah orang yang selama ini membantu Bapak dalam memudahkan pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika? ya, orang-orang yang saya anggap sangat membantu dalam membuat suatu keputusan, dalam memecahkan suatu permasalahan, suatu kasus, itu adalah yang pasti guru-guru. Karena memang guru-guru mereka selalu ada di sekolah, mereka juga yang langsung berhadapan dengan siswa, bahkan juga langsung berhadapan dengan orang tua siswa. Jadi ketika ada permasalahan, baik itu di kalangan siswa atau permasalahan dengan yang melibatkan orang tua, itu guru pasti akan terlibat secara langsung. Jadi orang yang pertama dan paling utama untuk saya mintai pertimbangan-pertimbangannya adalah guru, terutama guru-guru yang senior, karena guru-guru senior itu kan lebih banyak sisi bijaksananya daripada guru-guru yang masih muda. Betul. Selain orangnya, selain guru, ada faktor lain yang membantu Bapak dalam mempermudah penyelesaian masalah? Ya, faktor-faktor lain banyak, terutama ada juga yang sudah menjadi guru penggerak, karena di dalam guru penggerak itu kan diajari tentang restitusi, diajari dengan dilema etika, dilema kebijaksanaan dan sebagainya. Jadi secara keilmuan mungkin mereka bisa dimintai pendapatnya, secara pengalaman guru-guru senior bisa dimintai pendapatnya. Baik. Nah, ini yang terakhir ya, Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi oleh Bapak, pembelajaran apa yang didapat nih dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, dalam mengambil keputusan dilema etika yang paling utama adalah kita tidak boleh gegabah, karena segala sesuatu itu pasti ada penyebabnya dan segala sesuatu pun pasti ada penyelesaiannya. Jadi yang pertama harus diidentifikasi dulu penyebabnya apa, lalu dikomunikasikan baik dengan pihak-pihak yang terlibat ataupun dengan guru-guru sebagai pertimbangan untuk menentukan pemecahan masalah yang sesuai untuk kasus tersebut. Jadi setiap kasus itu memiliki pemecahan yang berbeda-beda. Kita lihat kasusnya seperti apa. Jadi memang pembelajaran yang Bapak dapatkan mungkin ya, kita harus pandai-pandai melihat daripada kasus yang terjadi. Jangan dari satu sudut pandang saja, kita harus melihat dari sudut pandang dari berbagai segi ya. Baik, Pak, terima kasih. Ini saya mendapatkan pembelajaran juga nih dari obrolan ini. Terima kasih, maaf mengganggu atas waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Mohon izin ini minta waktunya sebentar ini untuk ngobrol-ngobrol Pak. Ya, silakan. Terkait tugas saya sebagai CGP di Angkatan 11 Kabupaten Bandung Barat Ya. untuk identifikasi dan juga menelusuri tentang pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pimpinan sekolah. Dalam ini mungkin Bapak, mohon maaf saya datang ke sekolah Bapak ini Ya. ada hal-hal mungkin yang perlu saya tanyakan ini terkait kebijakan yang pernah Bapak lakukan. Nah, di sini yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik. Terima kasih Pak Dan atas kesempatannya diwawancara oleh Pak Dan sebagai selaku CGP yang akan bahas kaitannya dengan kasus yang dihadapi oleh kami pimpinan di sekolah kami, yaitu terkait dengan dilema etika atau rujukan moral. Nah, selama ini yang kami lakukan dalam mengidentifikasi kasus dilema etika atau rujukan moral dengan cara mempelajari kasus tersebut terlebih dahulu dengan berdiskusi, bisa dengan berdiskusi dengan guru-guru ataupun pihak-pihak yang terkait dengan yang terlibat terhadap kasus tersebut, seperti itu. Apakah masuk ke dilema etika ataupun masuk ke dalam rujukan moral. Jadi setelah mengidentifikasi demikian, maka diputuskanlah ini masuknya kemana, apakah dilema etika atau rujukan moral. Iya, baik Pak. Baik Pak. Dan selama ini bagaimana Bapak menjalankan kewajiban atau pengambilan keputusan di sekolah, terutama mungkin untuk kasus-kasus yang menyangkut dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, memang yang namanya juga Kak, dilema ya Pak. Ya, pada yang namanya dilema artinya harus sama-sama kesini ada kepentingan, kesini ada kepentingan. Jadi selama ini yang kami lakukan adalah dengan berkolaborasi dengan guru ataupun staf ataupun dengan pihak-pihak terkait, tergantung kasus itu dihadapi dengan gimana. Kalau misalnya kasusnya dihadapi di dalam sekolah, berarti kami berkolaborasi dengan guru. Kalau kasus tersebut itu ternyata ada kaitannya dengan pihak luar, itu akan kami berkolaborasi dengan pihak tertentu, seperti itu. Jadi yang dilakukan dengan cara berkolaborasi Pak ya, dengan berbagai pihak Pak ya. ya. Baik. Nah, langkah-langkah atau prosedur apa saja yang sudah Bapak lakukan ini terkait pengambilan keputusan yang terjadi di sekolah? Baik. Langkah-langkah yang kami lakukan, yang pertama, jika kasus tersebut itu memerlukan langkah-langkah atau waktu tertentu, maka yang pertama kami lakukan adalah dengan mengadakan rapat bersama dengan guru ataupun dengan staf, seperti itu. Kami diskusikan, kami rapatkan, kemudian kami putuskan apa yang harus kami lakukan, seperti itu. Tetapi jika kasus tersebut memerlukan keputusan saat itu, jadi ya kami berikan keputusan yang secepatnya gitu kan, ataupun memerlukan keputusan yang secara kilat gitu. Kemudian setelah itu kami obrolkan atau kami utarakan dengan pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan kasus tersebut. Jadi tahapannya adalah mengadakan rapat atau musyawarah dengan guru. Setelah itu ada keputusan baru disampaikan ke pihak terkait. Ya. Harus dimusyawarahkan dulu Ya, Pak ya. dimusyawarahkan dulu. Nah, hal-hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap efektif ini dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang dianggap efektif itu ketika pengambilan keputusan melalui hasil musyawarah, terutama musyawarah dengan guru-guru, dan yang terutama guru-guru yang dianggap paling senior, karena mereka itu kan memiliki pengalaman yang lebih ya dibandingkan yang lain. Misalnya kedua, itu bermusyawarah atau berdiskusi dengan
guru dengan yang memiliki latar belakang guru penggerak di antaranya seperti itu. Kenapa? Karena mereka itu kan sudah dibekali keilmuan kaitannya dengan dilema ya, dengan etika ataupun juga moral, sehingga itu memudahkan kami sebagai pimpinan dalam memutuskan suatu perkara, suatu kasus seperti itu. Iya. Baik Pak. Jadi mengembangkan potensi sekolah ya. Baik Pak. Hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika tadi? Yang menjadi tantangan adalah ketika diputuskan suatu perkara, diambil suatu keputusan, itu kan harus mempertimbangkan baik dan buruknya ataupun untung atau ruginya. Yang namanya dilema tentu harus bingung, yang dapat membingungkan, ini bagaimana, itu bagaimana. Nah, itu yang namanya tantangan yang dihadapi. Tetapi yang diambil adalah mana yang kerugiannya lebih kecil, maka itulah keputusan yang diambil. Jadi jangan sampai ada kata-kata ada pihak yang diuntungkan ataupun ada pihak yang dirugikan dalam masalah itu. Jadi meskipun ada yang dirugikan, tapi kerugian yang betul itu adalah kerugian yang efektif yang kecil, ya, diminimalisir kerugiannya. Jadi seminimal mungkin tidak ada efek negatif itu semuanya. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal gitu ya, jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal gitu untuk menyelesaikannya, baik dalam segi bentuknya, prosedurnya, dan seperti apa yang Bapak jalankan? Baik, ini tergantung dari kasus atau kasus yang dihadapi. Jika kasusnya itu perlu keputusan yang cepat, maka tentu tanpa harus melibatkan yang lain, keputusan itu akan diambil. Begitu. Kalau kasusnya itu adalah kasus yang sering terjadi ataupun rutin terjadi, tentunya membutuhkan penanganan yang langkah-langkah tertentu ketika kita mengambil keputusan. Sebagai contoh, langkah pertama adalah dengan musyawarah dengan guru ataupun dengan pihak terkait, sehingga kasus ini supaya tidak terjadi di kemudian hari, maka harus ada langkah lain yang diambil. Artinya perlu waktu, ada tahapan-tahapan yang diambil seperti itu, sehingga pada akhirnya kasus itu jangan sampai terjadi kembali. Jadi waktu yang dilakukan itu yang diambil tergantung kasus yang dihadapinya seperti apa, apakah memerlukan keputusan yang segera atau apakah perlu langkah-langkah tertentu dalam mengambil keputusan. Jadi tergantung daripada seberapa urgennya kasus yang dihadapi. Ya. Baik. Kemudian adakah gitu seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika ini? Yang saya rasakan yang membantu atau mempermudah pengambilan keputusan itu ketika saya berdiskusi dengan guru-guru senior ataupun dengan guru-guru yang memiliki latar belakang guru penggerak, itu memudahkan saya dalam mengambil keputusan. Apalagi kalau misalkan melibatkan semua guru dalam atau melalui musyawarah. Tetapi ketika ada keputusan atau kasus yang perlu secepatnya, saya berdiskusi lebih banyak dengan guru-guru senior dan guru yang memiliki latar belakang guru penggerak, karena mereka kalau guru senior kan memiliki latar belakang pengalaman yang cukup, sedangkan guru penggerak itu memiliki latar belakang keilmuan yang juga yang menghadapi kasus-kasus tertentu. Dan itu sangat memudahkan saya dalam mengambil keputusan. Baik, Bapak selalu berkolaborasi ya, misalnya guru penggerak yang ada juga yang dalam membantu menyelesaikan masalah. Baik Pak, ini untuk yang terakhir nih Pak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan barusan oleh Bapak, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, pembelajaran yang diambil itu ternyata
ketika ada masalah atau kasus yang dihadapi ini dengan jalan melalui rapat itu tentu memudahkan, atau dengan cara berkolaborasi dengan guru, dengan staf itu lebih memudahkan dalam mengambil keputusan seperti itu. Kemudian pembelajaran yang berikutnya adalah bahwa ternyata dengan cara berkomunikasi yang efektif itu lebih memudahkan juga dalam mengambil keputusan. Artinya jika melibatkan pihak-pihak tertentu yang terkait, tentu komunikasi ini yang paling penting gitu. Karena apapun yang diambil tentu harus istilahnya win-win solution untuk semua pihak gitu. Jangan sampai ada yang merasa dirugikan dengan putusan yang diambil gitu. Jadi ternyata kolaborasi, komunikasi itu penting dalam mengambil suatu keputusan. Baik. Jadi dari penyelesaian berbagai kasus yang ada di sekolah Bapak, termasuk terkait dilema etika itu, ternyata memang dibutuhkan kolaborasi, komunikasi yang efektif dengan berbagai pihak. Baik Pak, mungkin saya sangat berterima kasih sekali ini atas kesediaan waktunya. Mohon maaf sekali lagi, mudah-mudahan Bapak terus maju, sukses. Sekali lagi terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.